Sebetulnya dampak penantian tersebut terhadap pasar keuangan di tanah air akan seperti apa, Pak Emil? Ya, dampak pergerakan global terutama ya pasti melalui mata uang terlebih dahulu. Jadi kami mengekspektasikan jika nanti memang di bulan September atau mungkin masuk kuartal 4 nanti itu tone dari the Fed itu sudah dovish, kemudian suku bunga juga sudah mulai turun. Ini diperkirakan indeks DXY atau indeks dolar indeks sendiri itu akan mulai melemah dan ini akan memberikan ruang bagi mata uang negara berkembang terutama untuk bisa menguat. Selain itu juga kami ekspektasikan arus dana asing itu bisa kembali menyebar ke emerging market ya, ke negara berkembang termasuk Indonesia. Jadi kalau kita dari awal tahun 2024 ini itu mengalami outflow, ini harapannya adalah ketika nanti the Fed sudah berbalik arah, sudah lebih dovish, sudah mulai memotong suku bunga, ini arah flow itu kembali ke emerging market termasuk Indonesia. Namun yang paling utama tentu adalah rupiah, karena stabilitas rupiah ini menjadi kunci dari performa seluruh kelas aset, baik itu SBN maupun pasar saham, yang nampaknya sejak bulan April kemarin ketika rupiah tertekan, ini kedua pasar mulai terkoreksi juga mengikuti pelemahan rupiah. Oke, apakah dari pernyataan Anda dapat diartikan bahwa pasar keuangan dan juga investasi akan dalam tren negatif selama The Fed belum memangkas suku bunganya? Ya, tekanan tentu masih ada ya. Kami masih melihat bahwa indeks dolar DXY tadi itu masih akan terjaga tinggi. Bukan karena dari Amerika ekonominya menguat atau sebagainya, bukan. Tapi lebih karena bank sentral negara lain itu juga sudah memotong suku bunga lebih dulu. Memang beberapa negara tadi sudah disebutkan oleh Pak Mika seperti Kanada, kemudian Eropa, mungkin lebih dahulu itu ada Swiss dan juga Swedia, itu semua sudah mulai menurunkan suku bunganya dan ini membuat indeks dolar relatively kuat ya, terlihat kuat sekarang di angka di atas 105 untuk indeks dolar itu sendiri. Nah, ini kemungkinan masih akan terjaga tinggi sampai dengan The Fed melakukan pemotongan suku bunga yang diekspektasikan nanti di bulan September. Barulah sejak September nanti indeks dolar bisa melemah dan ini akan membawa sentimen positif terhadap negara berkembang dan arus dana baru kembali masuk kami perkirakan setelah bulan September mendatang. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Mika, apakah Anda juga melihat capital outflow masih juga akan bisa saja terjadi sebelum The Fed memangkas suku bunganya di bulan September atau bahkan di Desember 2024 ini? Baik, jadi saya pikir memang saat ini penguatan nilai tukar US dollar yang ditopang oleh suku bunga yang tinggi yang nampaknya akan dipertahankan untuk waktu yang cukup lama itu telah mendorong minat investasi pada US dollar dari investor global dan itu kelihatannya juga yang menyebabkan US dollar itu terjaga di level yang tinggi, menguat terhadap mata uang global termasuk terhadap rupiah. Saya pikir ke depan dengan sudah dimulainya penurunan tingkat suku bunga oleh beberapa central bank di dunia, itu sebenarnya menunjukkan bahwa tren kebijakan moneter yang restriktif yang kita lihat dalam 2 tahun terakhir akan berubah ya, dari restriktif menjadi lebih akomodatif. Dan harusnya itu akan kembali mendorong minat investor asing kepada aset-aset di emerging markets yang menawarkan yield lebih tinggi, suku bunga yang lebih tinggi. Karena saya melihat memang terutama arus dana asing yang masuk ke US dollar itu sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 ini itu terutama didorong ketika suku bunga Fed Funds Rate mengalami kenaikan yang drastis ya sampai tahun 2023, kemudian dari 2023 sampai sekarang suku bunga Fed Funds Rate relatively stable. Kemudian kita lihat impact-nya kepada dolar indeks itu sebenarnya saat tahun 2023 sempat naik di atas 110, sekarang lebih rendah ya di kisaran 103 sampai 105. Itu sendiri saya pikir adalah satu sinyal bagi kita semua bahwa ketika The Fed mulai memberikan statement yang sifatnya dovish atau memberikan sinyal bahwa suku bunga akan segera turun, disitulah arus dana asing yang tadinya masuk ke US dollar akan kembali
ke negara-negara di emerging markets yang seperti tadi saya sampaikan menawarkan yield yang lebih tinggi, termasuk ke dalam pasar modal di Indonesia. Demikian Mas Bram. Oke, jadi memang untuk sikap The Fed ini masih menjadi game changer bagaimana pergerakan pasar keuangan dan investasi di tanah air kita. Saya akan kembali Pak Emil. Pak Emil, untuk melihat begitu ya narasi yang terbaru di mana terkini begitu Morgan Stanley justru memberikan peringkat underweight bagi pasar keuangan dan juga investasi kita. Bagaimana Anda melihatnya terkait hal ini? Ya, untuk pernyataan spesifik ya dari Morgan Stanley sekuritas terkait dengan underweight call on Indonesian pasar saham Indonesia, ini sebenarnya kami belum melihat statement tersebut sebagai statement yang dapat berpengaruh luas karena mungkin Morgan Stanley sendiri di Indonesia kehadirannya mungkin sudah tidak ada sejak kemarin COVID ya. Dan kalau kita lihat beberapa brokerage asing lain itu nampaknya masih ada beberapa yang juga optimis terhadap Indonesia. Jadi memang Morgan Stanley sendiri ya itu satu hal lah ya, ketika ada salah satu sekuritas tentu ada perbedaan view. Sekuritas satu mungkin lebih optimis, kemudian sekuritas yang lain bisa jadi lebih pesimis. Namun yang perlu di-note adalah karena ada banyak kerancuan ya, kebingungan di antara investor. Apakah ini sama dengan Morgan Stanley Index MSCI? Ini bisa kami terangkan bahwa sebenarnya ini berbeda. Jadi Morgan Stanley Sekuritas dengan MSCI Index ya, itu berbeda. Jadi bukan berarti Indonesia akan langsung di-redeem mengalami outflow besar, itu tidak demikian. Ini hanya persepsi dari salah satu sekuritas saja, yang mana kalau kita bandingkan masih ada banyak sekuritas asing lain yang memberikan predikat overweight pada Indonesia. Oke, baik. Kalau dari Anda Pak Mika, bagaimana dari predikat underweight dari Morgan Stanley ini terhadap pasar keuangan kita? Saya melihat memang dampak dari penguatan US dollar terhadap pasar modal di dalam negeri, baik itu di pasar obligasi maupun di pasar saham, ini memang saya melihat ada dampak negatif ya, karena ada kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia, baik itu BI Rate maupun SRBI, yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dari aset-aset keuangan di dalam negeri, khususnya aset utang atau bonds. Ini juga untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi tentu saja akan berdampak pada kinerja ekonomi, daya beli konsumen, dan juga kinerja atau profitabilitas dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Saya pikir inilah yang menjadi sentimen negatif pada pasar modal di dalam negeri. Tetapi kita lihat setelah rupiah mulai stabil, pergerakannya, arus dana asing itu sudah mulai kembali masuk ke bond market kita, IDR bond market, kemudian juga masuk dalam jumlah besar ke SRBI. Dan saya pikir dengan pasar keuangan yang lebih stabil saat ini, dan juga yang tadi saya sampaikan bahwa outlook dari kebijakan moneter dari bank-bank sentral di seluruh dunia akan segera berubah ke depan ya, dari restriktif menjadi akomodatif. Ini akan memperkuat arus dana asing ke dalam pasar obligasi kita maupun pasar modal kita. Rupiah juga potensial menguat, sehingga tekanan kepada BI untuk mempertahankan suku bunga yang tinggi juga akan berkurang. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat dengan kinerja ekonomi kita, di mana terjadi deflasi pada ekonomi kita, PDB deflator kita itu negatif dalam beberapa kuartal terakhir, dan juga kalau kita lihat dari inflasi inti di dalam negeri yang masih di bawah 2%, sebenarnya hal itu memberikan sinyal bahwa kita memerlukan suku bunga yang rendah di dalam negeri. Tapi sekarang kita melihat suku bunga yang tinggi, ini adalah cara untuk menjaga stabilitas di pasar keuangan kita.